Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini sangat fresh sekali, ya. Fresh bukan hanya saya, tapi mobilnya fresh, baru dicuci, ya, dan menemukan kesegaran sekali, ya. Oke. Ini saya baru keluar dari tempat cucian, ya, pagi ini. Oke, kita akan menuju ke sebuah tempat di mana ada undangan mancing, ya. Baik, ngopi pagi ini, ya, seri ngopi, ngomong sendiri tukang hipnotis hipnoterapi, ya. Ini mohon maaf nih, ini kalau agak sedikit berubah-ubah, ya, karena pembatasnya dicopot tadi. Efek dari dicuci tadi copot. Kita pelan-pelan aja, ya, mudah-mudahan kamera tidak berubah, ya. Khawatir berubah sekarang nih, nggak ada yang ganjelnya, ya. Baik teman-teman, ngopi pagi ini saya mau bicara tentang hobi jadi kerjaan. Why not, ya? Why not, ya? Mengapa tidak? Aduh, saya ini joknya agak kurang pas nih, ya, kurang mundur, ya. Tadi disetting sama yang tukang cucinya ini, kayaknya harus agak diperbaiki dulu. Jadi terlalu dekat ini, ya. Nanti cari posisi yang paling aman. Oke, sudah sedikit berubah, ya. Baik teman-teman, saya lanjut, ya. Saya sekarang berada di wilayah Kecamatan Lemah Abang Wadas, ya. Setelah tadi cuci mobil biar lebih fresh, ya, kondisi dalam mobilnya, ya. Oke. Dan sekarang saya akan menuju ke sebuah tempat ada undangan mancing. Ya. Sebenarnya mancingnya nggak hobi saya, tapi karena ada siangnya jam 12 itu ada acara makannya, itu yang jadi pemacu saya untuk hadir, ya. Ada rekan yang ngundang, ya, juga dulu adalah pimpinan saya, ya. Sekarang dia sudah pindah posisi, dia masih begitu perhatian dengan rekan-rekan kerjanya dulu. Jadi kenapa tidak hari ini saya juga ikut nimbrung, ya. Mudah-mudahan nanti ada obrolan di sana, ya. Baik teman-teman, bicara tentang hobi menjadi kerjaan, mengapa tidak, ya, atau memungkinkan nggak, ya. Jadi ini kembali ke diri kita, ya. Apalagi dalam kondisi sekarang, ya teman-teman, di era new normal ini, semuanya tahu bahwa yang namanya kerjaan itu betul-betul sepertinya sulit, ya. Jangankan yang belum bekerja, yang sudah bekerja saja sekarang lagi heboh dengan setelah disahkannya Omnibus Law, ya. Ini Omnibus Law ini bukan penyanyi, ya. Nah, itu Melly Guslow. Ya. Baik. Ini berubah lagi, ya. Mohon maaf nih teman-teman, ya. Oke. Ini saya kadang-kadang suka merubahkan posisi ini karena lakbannya hilang, ya. Dibersihkan kali tadi, ya. Jadi kalau ada gejulugan apa, ya? Bisa merubah posisi kamera ini. Oke. Ini malu mungkin barangkali ada rekomendasi kamera apa sih yang cocok buat di mobil, ya. Saya masih nyari-nyari nih. Sempat beli online, cuma gagal. Gagal dalam arti bukan apa yang saya harapkan, ya. Ternyata
bentuk chargernya bukan bentuk USB, ya. Itu. Jadi saya minta tolong teman-teman yang lagi dengerin saya ini bisa ngasih rekomendasi kamera yang pas buat di mobil itu apa ya, yang terkoneksi dengan HP ya, sehingga saya kalau seperti ini bisa langsung enak ya menyampaikan. Sekarang kan kelihatannya cuma dari bawah ke atas nih ya, karena saya pasang dekat speedometer ya. Ini pun masih berubah-ubah posisinya nih, karena ganjalnya ini lepas ini, karena tadi baru dibersihkan sama tugas cuci mobilnya ya. Makasih yang mantap. Ada Bu Bidan ya, ada Kak Darto ya. Aduh ya Allah, sebentar ya teman-teman, sedikit tuh motor ya, saya tuh pelan nih. Dia belok kok sampai ke kanan dulu baru ke kiri, udah kayak truk ya, padahal cuma belok aja. Ya, jadi bahasan ngopi ini sebenarnya tadi udah ngopi juga di tempat cucian ya, ngopi. Oke sebentar ya teman-teman, ini perjalanannya saya di kiri saya ini ada sawah ya. Jadi saya tipe orang visual sehingga nyaman sekali melihat suasana seperti ini. Wais. Apalagi tadi baru ngopi ya, ngopinya real, dan nanti di tempat saya akan ngopi lagi. Oke. Baik teman-teman, terkait dengan hobi menjadi kerjaan, why not ya. Dalam kondisi seperti ini itu justru menjadi sebuah peluang ya. Jadi terkadang kita ini terlalu ego bahwa kerja itu harus sesuai dengan keilmuan kita ya. Dalam kondisi seperti ini kita ini setidaknya harus mau mendengarkan pikiran bawah sadar kita ya. Kalau belum paham apa itu pikiran bawah sadar ya, lintasan-lintasan dalam pikiran ataupun dalam hati ya, yang terkadang melintas begitu, dan kalau dianalisis oleh pikiran sadar itu suatu yang seperti nggak mungkin. Nah, itu berarti adalah sebuah sinyal-sinyal dari pikiran bawah sadar yang muncul ya. Jadi kalau ada sinyal-sinyal seperti tadi, kemudian akhirnya Anda menjawab sendiri, sebentar, Anda menjawab sendiri dan menyangkal sendiri, berarti lintasan yang pertama itu adalah yang hadir dari pikiran bawah sadar ya. Itu untuk mengetahui bahwa yang muncul itu pikiran bawah sadar atau pikiran sadar. Disitulah ketika Anda sendiri akhirnya meragukan pernyataan yang awal. Nah, ini jelas ya. Kemarin saya sudah bercerita juga tentang bahwa diri kita itu seolah ada dua peran ganda. Yang satu ingin mencapai sebuah harapan, yang satu selalu mengatakan bahwa itu nggak logis, itu nggak mungkin ya. Oke teman-teman ya. Nah sekarang kita akan bahas tadi yang saya sampaikan, bahwa ini adalah pilihan bagi kita ya, yang dalam kondisi seperti ini kita ini apa ya, kita ini dalam pekerjaan itu terdesak terus ya, terdesak di kerjaan formalnya, aturan-aturan perusahaan, sehingga membuat diri kita ini semakin menurun secara finansial ya, ruang gerak kita semakin terbatas. Nah sekarang kan trennya dunia teknologi dan informasi ya, ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita, apalagi kita berada di dalam sebuah
kondisi yang semua orang tertuju kepada penggunaan sosial media. Ya. Coba bisa kita cross check, ada nggak orang yang tidak bersosial media seharian saja? Ya. Mungkin masih bentar ya, dudukannya ini. Agak sulit mencari orang yang lepas dari yang namanya sosial media. Aduh, dudukannya ya. Oke. Ini mohon maaf ya teman-teman nih. Ini lakbannya nggak ada nih. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita coba bercermin tentang hobi-hobi yang kita miliki. Anda misalkan punya hobi apa? Hobi mancing, ya. Apakah hobi ini hanya sekedar melampiaskan kepenatan pikiran kita? Apa justru bisa membuat peluang sebuah income tambahan? Ya kan? Apalagi misalkan Anda sering main gitar, hobi melepas penat. Apakah ini juga bisa jadi peluang untuk menjadi sebuah income? Ya. Jadi semuanya punya peluang, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat memulai. Apapun itu hobi yang sedang Anda geluti saat ini, ya. Sekarang kalau saya tanya, saya hobinya apa ya? Hobi saya apa ya? Hobi saya belajar. Hobi saya belajar. Belajar dari sebuah arti kehidupan, belajar mau memahami orang, ya. Belajar berorganisasi, belajar terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Itu seperti itu, ya. Dan setiap hari selalu ada yang saya harapkan, kebaikan tentang ilmu kehidupan, ya. Karena dengan seperti itu kita akan menjadi lebih bijaksana di dalam bersikap, di dalam mengambil langkah. Oke? Iya. Gitu ya teman-teman. Aduh, mohon maaf ya. Oke. Jadi kita coba eksplorasi tentang sebuah hobi, ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan, ujung tombak info berita itu beralih bukan lagi dari televisi, ya. Masih ingat dulu bahwa seolah-olah informasi berita itu dari media surat kabar, tapi mulai bergeser ke radio. Tapi sekarang sangat sedikit orang yang masih mau mendengar radio, ya. Oke. Dan saya sama sekali sudah lupa kapan terakhir mendengar radio, ya. Nonton TV pun terhitung, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, mungkin hanya hitungan menit untuk menonton televisi, ya. Dan mulai beralih kepada media lain. Apa itu? YouTube dan sosial media. Jadi itu menjadi sebuah tren masa kini yang bisa kita cermati menjadi sebuah peluang untuk menjadi pekerjaan baru kita. Oke? Iya. Saat ini barangkali hobi itu menjadi sebuah... Sebentar, saya udah kelewat belum ya? Saya udah kelewat belum, lupa nih, sebentar. Takutnya kelewat. Oh, bukan, belum. Jadi seolah-olah bahwa pekerjaan itu seolah selalu relevansi dengan apa yang kita pelajari secara formal. Kan begitu? Padahal tidak selamanya seperti itu. Nah, dia cepat banget ya. Karena hanya melintas 2 kecamatan. Ya. Dari kecamatan Mahabang Wadas, sekarang Tirta Mulia. Sekarang saya mau belok nih ke gang. Ya teman-teman ya. Karena informasinya di sini lokasinya. Aduh, mohon maaf nih, ada yang jemur padi.
karena jemur padinya di jalan, ya pasti kelindes ya. Jadi mohon maaf. Baik, oke, saya kasih contoh nih, ada teman saya lagi nonton nih ya. Seperti teman saya ini seorang pendongeng ya. Diawali dari kesenangan bermain boneka, bermain, kemudian menyenangi dunia anak ya. Mungkin saat ini masih senang berbagi begitu saja. Tapi jika itu dikelola secara profesional luar biasa, itu akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa, menjadi sebuah income ya. Kita maaf agak pelan-pelan ya, karena masih cari tempat. Oke, jadi ginilah ya kesemuanya. Kita ini ngomongnya agak gimana, yang jelas awas, punten Pak. Namanya masuk gang kampung, ada anak-anak ya. Ini belum kelihatan nih tanda-tanda keramaian. Oke teman-teman ya. Oh kayaknya ini mungkin ya. Oh iya, ini sampai ini ada sebuah tempat. Oke, saya sudah sampai teman-teman. Assalamualaikum. Kita sudah sampai teman-teman ya. Luar biasa tempatnya, ada rumah, ada kolamnya ya. Oh, enak banget nih. Ini jadi inspirasi untuk bisa punya tempat di sini ya, di masa tua kita. Kita sudah sampai teman-teman ya. Oke, sebentar. Nanti saya liput lagi tentang. Oke, baik. Jadi itu saja teman-teman ya. Jadi apapun hobinya silahkan dioptimalkan ya. Mungkin bisa tanya-tanya dengan teman yang sudah bagaimana sih cara membangun sebuah hobi menjadi sebuah pekerjaan ya, secara profesional, tentu lewat aturan-aturan yang berkembang saat ini. Oke, dari saya tukang ngopi, ngomong sendiri, tukang hipnotis hipnoterapi. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.